Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke seni budaya. Untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu seni lukis, dan juga nanti ada tugasnya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin mengingatkan di tugas 1-2, bagi yang belum mengumpulkan silahkan dikumpulkan. Bagi yang masih menggambar menggunakan buku catatan, silahkan diulangi di buku gambar ukuran A3 dan dikumpulkan di GCR. Masih banyak yang belum mengumpulkan. Sampai akhir bulan, misalkan kalian belum mengumpulkan juga, akan saya laporkan ke wali kelas masing-masing. Seperti itu untuk pengingat tugas 1 dan tugas 2. Nah, kita lanjut di materi ketiga. Materi ini mengenai tentang seni lukis. Mungkin kalian sudah paham atau sudah mendengar tentang apa itu seni lukis. Nah, ini seni lukis sendiri yaitu satu di antara cabang seni rupa tertua yang tercipta dari imajinasi seniman yang diekspresikan melalui media garis, warna, tekstur, gelap terang, maupun bidang dan bentuk. Ini penjelasan secara globalnya. Tapi secara keseluruhan atau secara umum, seni lukis itu ya kita tuangkan, yang sering kita lihat itu dituangkan di atas kanvas yang digambar menggunakan cat air ataupun cat akrilik. Itu seni lukis pada umumnya. Nah, seni lukis sendiri memiliki banyak aliran seperti kubisme, naturalisme, realisme, dan masih banyak lagi. Nah, itu tidak akan saya terangkan di slide ini, tapi akan saya cantumkan atau tuangkan di materi yang detail, karena ini slide ini karena hanya untuk materi sedikit pengantar sebelum saya berikan tugas. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis seni lukis, yaitu yang sudah tadi saya sebutkan. Ini hanya beberapa saja, tapi belum ada penjelasannya apa itu romantisme atau realisme, naturalisme. Nah, itu nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan di materi yang lengkap. Nah, selanjutnya ada teknik yang digunakan dalam seni lukis. Teknik itu apa sih? Teknik itu cara kalian atau gaya kalian pada saat melukis itu mau menggunakan teknik apa, cara seperti apa. Nah, di seni lukis itu ada beberapa, yaitu teknik akuarel, plakat, pointilis, spray basah, kering, dan juga ada teknik campuran. Nah, saya akan menjelaskan sedikit masing-masing dari teknik ini. Teknik akuarel itu seperti apa? Teknik yang memanfaatkan cat air sebagai bahan lukis dengan cara mengoleskan warna secara tipis. Jadi ciri khas dari cat air itu sendiri, dia memang memiliki ketebalan yang kurang karena dicampur dengan air. Misalkan kalian mau lukisannya lebih tebal, itu berarti harus mengulang lagi, harus 2-3 lapis supaya cat itu terlihat lebih tebal. Tapi jika kalian hanya 1 kali oles, itu akan terlihat transparan. Itu nanti masuknya ke teknik akuarel seperti itu. Nah, selanjutnya ada teknik plakat. Teknik plakat ini menggunakan bahan cat air, akrilik, dan juga cat minyak dengan mengoleskan warna secara tebal dengan komposisi cat yang lebih kental. Nah, di cat air tadi bisa masuk ke teknik plakat, tapi pencampuran antara cat dan juga airnya itu sedikit. Jadi seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, akan lebih tebalnya itu dioles 2-3 kali atau bahkan lebih, itu nanti baru bisa terlihat tebal dari cat air itu. Tapi kalau untuk cat akrilik dan juga cat minyak, kalian 1 kali oles pun sudah terlihat jelas. Nah, itu perbedaan dari masing-masing cat ini.
ada kekurangan dan kelebihannya juga dari masing-masing cat tersebut. Nah, selanjutnya ada teknik pointillis. Apa itu pointillis? Pointillis itu merupakan titik. Jadi pointillis ini ada juga masuk ke dalam jenis arsiran ada, dan juga di seni lukis pun ada teknik pointillis. Nah, teknik pointillis ini sebenarnya membutuhkan suatu kesabaran yang lebih, karena kalian menggambarnya atau isian di dalam gambarnya tersebut itu hanya menggunakan satu, yaitu titik. Nah, titiknya itu bisa digradasi dari mulai yang tebal menjadi yang tipis atau tipis ke tebal. Nah, seperti itu. Itu teknik pointillis, hanya menggunakan satu, yaitu titik. Tidak ada lainnya, tidak ada penggunaan cat ataupun bantuan lainnya. Nah, selanjutnya ini ada teknik spray. Merupakan teknik lukis gaya baru dengan menyemprotkan cat ke papan atau media lukis. Nah, contohnya seperti yang sekarang kalian banyak tahu mungkin tentang graffiti. Nah, itu graffiti itu masuknya ke teknik spray, karena dia menggunakan teknik semprot atau spray itu. Selanjutnya ada teknik basah. Dilakukan dengan cara mengencerkan cat minyak menggunakan bahan-bahan tertentu seperti linseed oil. Bila cat minyak telah diencerkan dengan kekentalan tertentu, barulah cat tersebut dioleskan pada media lukis. Nah, cat minyak ini sendiri juga memiliki kekurangan atau kelebihan. Kekurangan dan kelebihan itu nanti akan saya jelaskan di materi yang lengkapnya. Ini hanya sebagai pengantar saja penjelasan tentang teknik-teknik yang ada di seni lukis. Nah, selanjutnya ada teknik kering. Melukis dengan teknik kering dilakukan tanpa menggunakan cat minyak. Teknik ini sering digunakan dengan hanya menggunakan alat pensil, krayon, atau spidol. Jadi, misalkan kebanyakan dari kalian di tugas 1 atau tugas 2 ada yang sudah menggunakan pewarna, itu seperti krayon atau pensil warna, itu kalian sebenarnya sudah masuk ke penggunaan teknik kering. Tapi kan di sini tugas 3 nanti beda lagi. Jadi nanti ada penggunaan cat, boleh penggunaan pensil atau krayon ataupun spidol juga boleh. Jadi nanti dari sekian teknik ini nanti akan kalian gunakan di tugas yang ketiga, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tujuan seni lukis. Tujuan seni lukis sendiri ada beberapa, yaitu simbolis, estetis, komersil, dan juga ekspresi. Seni lukis yang sering kita lihat itu, misalkan di pameran-pameran budaya atau pameran seni lukis itu, kebanyakan tujuannya itu ke tujuan ekspresi. Jadi ekspresi dari si pelukis itu seperti apa. Nah, tapi ada juga beberapa lukisan yang mengandung atau diciptakan sesuai simbolis ataupun ada estetisnya dan juga komersil. Nah, di pameran-pameran itu biasanya tujuannya selain tujuan ekspresi juga masuk ke tujuan komersil. Nah, di setiap lukisan itu pasti memiliki estetis atau keindahan masing-masing dari seni lukis tersebut. Nah, kalian nanti bisa pahami sendiri dari tujuan-tujuan ini seperti apa. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas ketiga. Tugas ketiga ini bisa dibilang rada berbeda dari tugas yang 1 dan tugas 2. Kalian silahkan membuat seni lukis dengan ketentuan satu, objeknya di sini saya bebaskan. Jadi kalian mau menggambar apapun silahkan, tidak saya tentukan, karena seni lukis di sini berhubungan dengan ekspresi. Jadi ekspresi si pelukis itu seperti apa. Kalian mau membuat apa, gambar apa atau bentuk apa, silahkan sesuai hati kalian, dan kalian sedang pengen mengekspresikan gambar seperti apa. Nah, silahkan dituangkan di seni lukis ini. Nah, untuk medianya sendiri biasanya kalian harus menggunakan buku gambar ukuran A3, tapi di seni lukis ini silahkan kalian medianya bebas,
Mau menggunakan kayu boleh, papan boleh, tembok boleh, atau juga buku gambar pun boleh. Ingat ya, bebas, tidak harus buku gambar A3. Tapi dengan catatan jangan menggunakan buku catatan, itu nanti akan beda lagi. Kebanyakan kalian ada beberapa yang belum paham membedakan gambar di buku gambar dan juga buku catatan. Apakah buku catatan itu fungsinya untuk menggambar? Nah, seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan. Ingat ya, medianya bebas, papan boleh, tembok boleh, kayu boleh, apapun itu. Atau misalkan kalian punya guci di rumah gitu, keramik di rumah, misalkan kendi atau gelas atau piring yang polos, kalian lukis menggunakan cat minyak atau cat akrilik, silahkan, itu lebih bagus. Seperti itu. Nah, selanjutnya boleh menggunakan pewarna apapun. Tadi kan di atas sudah saya jelaskan banyak tekniknya. Jika kalian punyanya krayon atau pensil, silahkan menggunakan itu saja, jangan terlalu memaksakan harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi alangkah lebih bagusnya jika kalian bisa mengupayakan punya minimal cat air. Misalkan kalau di rumah punya, silahkan menggunakan cat air, atau misalkan cat minyak atau cat akrilik, silahkan. Di sini bebas menggunakan pewarna apapun. Kalau kalian punyanya spidol, ya silahkan gunakan spidol, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ada menggunakan minimal satu teknik. Dari teknik di atas tadi kan, misalkan kalian punyanya krayon, berarti masuknya ke teknik kering. Misalkan kalian punya cat air, nah kalian mau menggunakan teknik apa nih? Apakah teknik akuarel atau teknik plakat? Nah, itu tergantung nanti hasil akhirnya kalian mengumpulkannya seperti apa. Jadi tugas kalian kumpulkan, nanti saya akan bisa melihat, oh ini si A menggunakan teknik ini, si B menggunakan teknik seperti ini. Jadi akan terlihat. Ingat ya, akuarel itu lebih cenderung tipis, plakat itu tebal. Itu cara membedakan teknik plakat dan juga akuarel. Selanjutnya, waktu pengerjaan 1 minggu setelah materi ini saya share sesuai jadwal masing-masing. Seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Boleh bentuknya JPEG atau PDF juga boleh. Ingat ya, tugas 3 ini saya rasa lebih mudah dan juga lebih ke kalian, maksudnya ekspresi kalian tuh lebih bisa tertuang di seni lukis ini, beda dengan di tugas 1 dan juga tugas 2 kemarin. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup atau langsung hubungi saya juga nggak apa-apa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.